A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah masih memberikan kita kemurahan langkah, kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dari rumah kita, yang tentunya rumah kita itu adalah tempat ternyaman bagi kita. Sehingga saking nyamannya rumah-rumah kita itu sangat sedikit sekali orang yang mau meninggalkan rumahnya, karena rumah kita itu nyaman. Dan kalau rumah kita nggak nyaman, kita akan coba buat rumah kita itu jadi nyaman. Caranya macam-macam, dari mulai ganti warna cat, ganti gorden, ganti kursi, sampai ganti tempat tidur, sampai ganti orang yang tempat tidur itu tadi. Supaya apa? Supaya bisa nyaman rumah kita. Tapi kita hari ini, di begitu banyaknya saudara-saudara kita yang merasa nyaman dengan rumahnya, kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini, ke rumahnya Allah, dengan meyakini bahwasanya ini tempat ternyaman di muka bumi. Kenapa? Kita kalau nggak percaya, kita boleh ambil sampel waktu sholat Jumat, Pak. Ini makanya saya bilang masjid itu tempat ternyaman di muka bumi itu ya, contohnya sholat Jumat. Itu khatib belum naik ke mimbar, sudut sana udah tidur. Padahal di rumah nggak bisa tidur, di masjid tidur. Begitu khatib naik ke mimbar, tunduk semua. Pikir paham kali, angguk-angguk juga. Pikir paham, lupa ngantuk. Begitulah kira-kira. Dan hari ini kita bisa hadir kemari, alhamdulillah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk mendapatkan satu perintah yang paling luar biasa, yaitu sholat. Kita singkat saja, 5 waktu sehari semalam, yang tadinya 50 waktu. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Pak Dato, Pak Imam, Bapak-bapak, orang-orang tua kami, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga anak-anak. Ini yang bawa anak ini kemarin ini saya harus kasih jempol buat orang tuanya. Memang anak-anak itu harus dikenalkan sama masjid. Jangan sampai nanti anak nggak pernah dia ajak ke masjid, begitu dia besar lewat ke masjid dia nanya, "Ya, itu apa ya? Masjid besar kali ya?" "Iya." "Kok nggak ada kursi sama mejanya ya?" Udah kacau kalau sampai seperti itu. Jadi diajak, dikenalkan dengan masjid anak-anak kita dengan dibimbing. Kalau ribut-ribut sedikit ya namanya anak-anak pasti ribut. Ya, kalau nggak ribut nggak anak-anak namanya. Cuman dibimbing, jangan ribut kali. Dengarkan nanti Ustadz ceramah. Waktu imam waktu sholat jangan berbicara. Itu diajarkan. Walaupun dia nanti tetap berbicara juga, tapi itu dibimbing seperti itu. Jangan sampai pergi sana ke masjid, pergi. Ayah mana? Ayah nonton sinetron. Mak nonton sinetron. Sinetron ini kan mainnya pas maghrib nih. Ada ikatan cinta, ada tajwid cinta, ada ratapan hati seorang istri, ada suami pengganti, ada apa lagi? Yuk, itulah kira-kira. Banyak kali yang sinetron. Jadi begitu. Jadi saya cuma ngapal judul-judul aja, nontonnya nggak pernah juga. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sedikit mengkaji ulang tentang
peristiwa Isra Mi'raj. Walaupun kita kadang-kadang buat peringatan Isra Mi'raj tersendiri. Buat peringatan Isra Mi'raj, ustadznya kadang nggak cukup dari Kuala Simpang, nggak cukup dari Aceh Tamiang, kita panggil dari Medan. Nggak cukup dari Medan, kadang dari Banda Aceh, nggak cukup dari Banda Aceh, entah dari mana, dari Jakarta pun kadang-kadang kemari. Untuk apa? Buat Isra Mi'raj. Tapi terkadang saudara-saudara kita, kebanyakan itu melupakan substansi dari peringatan Isra Mi'raj itu sendiri. Padahal peristiwa Isra Mi'raj itu, kalau kita mau mereplay ke belakang, bahwasanya peristiwa itu dimulai karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kondisi berduka, dan berdukanya Rasulullah SAW itu dikarenakan kehilangan sosok orang-orang yang paling dicintainya, istrinya, pamannya. Orang yang menopang perjuangan beliau itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih beliau, tapi apakah beliau meratapi nasibnya? Ngadu sama Allah, ya Allah sedih nih kalau kayak gini, sanggup ya Allah jadi nabi. Macam mana kalau misalnya pensiun aja, atau ganti aja lah nabi yang lain, nggak sanggup. Tidak. Rasulullah ketika diberikan cobaan, diambil orang-orang yang dicintainya, dia tetap tegar, tabah. Dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah kasih bonus. Muhammad, kau udah cukup sabar, kalau begitu yuk aku kasih bonus. Kemana? Lihat surga. Bukan tanggung-tanggung. Kalau sebelum lihat surga kita kasih bonus, ngapain? Naik pesawat. Kalau kata-kata orang sekarang, healing, jalan-jalan. Kalau kita sekarang naik pesawat, waktu itu naik Burak yang kecepatannya luar biasa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Menyenangkan Rasulullah. Kenapa Allah senangkan? Karena Rasulullah dikasih apapun, dikasih cobaan apapun, dia sabar. Dan sabarnya bukan karena Khadijah meninggal, bukan Abu Talib meninggal, bukan. Jauh sebelum itu Rasulullah sudah melakukan praktek yang disebut dengan sabar. Sabar tuh Pak, enak dibilang, susah dibuat. Ya, kadang-kadang yang paling sering kalau misalnya ada anak kita meninggal atau orang tua kita meninggal, kawan kita datang, udahlah bang, sabarlah bang, memang itu udah ketentuan Allah. Abang sayang sama anak abang, tapi sebetulnya Allah lebih sayang lagi. Sabar ya bang. Sedap kali mulutnya bilang kayak itu, kena dia bergulung-gulung, begitu luar biasa. Itu baru kehilangan yang dicintai. Ada lagi yang kehilangan sabar. Yang sabar itu kan terbagi dua juga dia. Ada sabar ketika mendapat musibah, ada sabar ketika dapat berkah. Orang dapat musibah sabar itu kadang-kadang biasa Pak, biasa. Ya. Hilang kereta rumah, capek-capek sholat subuh di masjid, begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilang. Ya Allah, kata jamaah yang lain, sabar Pak, sabar. Insya Allah Allah ganti. Kira-kira orang ini sabar nggak Pak? Saya yakin 100% sabar. Kenapa sabar? Lah nggak sabar juga nggak balik keretanya kok. Ya udahlah sabar aja lah. Nggak akan balik itu kereta. Lapor sama polisi. Coba. Ya paling polisi cuma nulis aja, cari. Nggak juga. Hajab lah kalau udah hilang kereta, udah nggak usah cari lagi. Itu sabar ketika dapat musibah. Pasti, insya Allah orang bisa 100% sabar. Atau kalau nggak 100, 99,9%, insya Allah berhasil sabar. Tapi untuk sabar ketika mendapat berkah itu berat. Tiba-tiba datang orang ketuk pintu. Assalamualaikum, rumah ibu ini? Iya. Oh bu, nampaknya dari GPS kami, rumah ibu ini terpaksa kami bongkar karena kena jalan tol. Sedap. Begitu. Wah, jalan tol. Jadi rumah ibu bongkar. Berapa dibayar nih? Ya berapalah, rumah ibu ini sekian meter, nggak banyak. Rumah ibu ini kami bayari 2 miliar aja. Jangan bilang 2 miliar. 2 miliar itu berapa ratus? 2 miliar itu bu, 2.000 juta. Hah? 2.000 juta? Ibu pernah nengok 100 juta? Enggak. Megang? Enggak. Ini ibu bukan nengok 100 juta, ibu nengok 2.000 juta. Kira-kira orang seperti ini bisa sabar nggak?
Kalau bisa sabar juga menghadapi keberkahan yang diberikan Allah, itu luar biasa. Tapi kebanyakan orang gagal di hal ini. Kenapa? Karena dia akan merasa, ya kan, yang diberikan sama orang tadi itu mutlak milik dia semua. Makanya ini cerita sabar. Rasulullah diberikan keberkahan berupa harta, beliau tetap sabar. Diberikan kesulitan berupa bencana dan musibah, beliau tetap sabar. Apa buktinya? Satu, ketika Rasulullah berangkat ke Taif mau berdakwah kepada orang-orang yang berada di Taif, itu dilempar batu, dilempar kayu sampai berdarah kakinya. Malaikat penjaga gunung aja sampai tensi. Muhammad, kau bilang aja sama aku, kalau memang kau suruh aku, maka ku angkat gunung ini, ku timpakan semua di penduduk Taif, biar gak ada lagi tersisa sebiji pun. Apa kata Rasulullah? Gak usah. Mereka nggak tahu, biarin aja. Kurang apa sabarnya? Menyuapi Yahudi buta, seorang Yahudi buta yang di pasar, udah buta, pengemis, setiap hari mencaci, menjelekkan Nabi Muhammad karena disuruh orang-orang kafir Quraisy. Tapi beliau tetap menyuapinya sampai akhirnya beliau wafat. Yang digantikan sama Abu Bakar Siddiq, tanya sama Aisyah, wahai Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah yang belum kulakukan? Oh, ada ya. Apa itu? Ngasih makan orang Yahudi buta di sudut sana. Dikasih makan, begitu dikasih makan, dilepehnya, dimuntahkannya makanannya. Apa? Kau bukan yang biasa ngasih aku makan. Yang biasa ngasih aku makan, lembut ngasihnya. Kau kasar. Begitu kan. Sambil mencaci-caci Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Bakar nggak tahan lagi nangis. Tahukah kau siapa yang ngasih makan kau tiap hari? Siapa yang menyuapi makananmu setiap hari? Itulah Muhammad yang kini sudah wafat. Luar biasa. Sabar, luar biasa. Sampai ketika meninggal pamannya Abu Talib, meninggal istri yang paling dicintai Khadijah, tetap sabar. Akhirnya Allah kasih bonus Isra Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Nengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seakan-akan Allah mau bilang sama Muhammad, Muhammad, enggak usah sedih-sedih kali. Dunia ini kecil. Enggak ada apa-apanya dunia ini. Lebih banyak lagi, lebih besar lagi kekuasaan. Dunia ini kecil. Satu malam kau bisa kuperjalankan, bukan ngelilingi dunia. Kalau ngelilingi dunia belum keren. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, lewat langit ketujuh. Satu malam. Maknanya apa, Pak? Dunia ini gak ada apa-apanya. Ini kita kadang-kadang lah, mohon maaf lah Pak, mohon maaf. Kadang-kadang kita karena udah tua nih, dikasih nasihat, apalagi yang ngasih nasihat sama orang muda, enak kali dia bilang, sedap kali mulutnya bilang, halah kau ngasih nasihat sama aku udah capek makan asam garam. Cuma makan asam sama garam pun enggak. Anak-anak sekarang Pak udah makan kebab Turki, apalagi martabak Bangka. Apa yang nggak dimakan anak-anak sekarang? Atau kita dulu asam garam itu dibanggakannya. Ini membuktikannya apa? Bahwasanya baru kelas makan asam, baru kelas makan garam, bangga, sombong, belum keliling dunia. Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu bukan cuma keliling dunia, tapi Allah kasih bonus. Apa bonusnya? Berangkat pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Selanjutnya naik dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Luar biasa. Kenapa Muhammad dapat itu? Jawabnya satu, karena kesabarannya menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tolong. Hari ini kita kalau misalnya dapat musibah atau dapat berkah seperti tadi, yang dapat 2 miliar, saya nggak tahu nih di kampung nih udah dapat semua tak belum, udah dilunas apa belum bayarnya, karena nggak ada SMS saya satu pun. Terusnya kalau dapat tuh SMS banyak nih saya dapat nih 2 miliar. Terus ya udah cuma mau ngasih tahu aja, nggak apa-apa juga. Tapi saya nggak tahu Mang, udah dibayar semua apa belum. Nah, perhatikan, dan saya berharap
yang dapat ini ada orangnya di sini, atau kalau nggak ada orangnya di sini pun minimal dengar. Itu yang saya harapkan. Kenapa? Perhatikan orang yang dapat berkah, yang tadinya nengok duit 100 juta aja hampir nggak pernah. Nengok pegang duit 200 juta nggak pernah. Hari ini dapat 2 miliar atau 1 miliar. Perhatikan kehidupannya. Adakah perubahan ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa saja yang mendapatkan tadi keberkahan atau rezeki dari Allah berupa duit yang begitu banyak, lalu dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang tak sabar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya apa? Gagal jadi orang baik dikarenakan apa? Dikarenakan harta yang Allah titipkan. Tapi kalau dikarenakan harta yang Allah titipkan tadi, dia semakin baik, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang berhasil. Ini agak payah nyari orang kayak ini. Agak payah. Kadang-kadang tengok pemimpin. Kalau sekarang kadang-kadang kita lihat anggota DPR. Anggota DPR waktu masih mau jadi anggota DPR rajin lagi datang ke masjid. Begitu udah jadi anggota DPR tak pernah nampak hidungnya lagi di masjid. Ini bisa jadi. Ya bisa jadi jabatan yang dia dapat mampu menyeret dia ke dalam api neraka karena dia membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa itu sholat 2 rakaat ditawarin minum, 1 susu, 1 arak. Apa yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Yang dipilih adalah susu. Ini mengajarkan kepada kita bahwasannya untuk menjadi orang yang baik, maka masukkan ke dalam mulut kita agar dia bisa menjadi darah daging di dalam tubuh kita hal-hal yang baik, hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ada baca kisah seperti ini, kisah seram sedikit kisahnya. Di zaman Nabi Isa, zaman Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, Pak. Jadi satu orang tuh untuk menunjukkan mukjizat Nabi Isa, dibongkarlah satu kuburan, ya kan? Hidupkan. Dengan izin Allah hiduplah tadi orang itu. Udah lama, udah beratus-ratus tahun dia mati. Maka setelah itu ditanya, berapa lama kamu sudah mati? Udah sekian ratus atau 1000 tahun. Kamu hidup pada zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, apa pekerjaanmu? Pekerjaan saya dulu tukang kayu. Jadi dia cari kayu ke hutan, dijual. Udah dapat 2 ikat, 1 ikat dijual. Jadi pada suatu hari, aku mengantarkan kayu kepada orang yang pesan kayu. Udah aku antar kayu itu ke rumah orang yang pesan kayu. Ketika itu aku merasa di gigiku ada sangkut makanan. Lalu ku ambillah kayu tadi untuk nyongkel gigi. Maka ketika aku mati ternyata Allah menghukumku selama 40 tahun dikarenakan congkel gigi yang ku ambil dari kayu yang udah kujual. Alhamdulillah. Padahal cuma congkel untuk nyongkel gigi ya. Dari kayu yang udah dijual. Allah siksa aku selama 40 tahun di dalam kubur ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah luar biasanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terlewatkan sedikit. Hari ini kita kadang-kadang apa kalau kata orang-orang, Allah Pak, jangan pening-pening kali lah Pak. Ya kalau di media sosial tuh ada yang bilang lagi gini, Allah nggak usah bersih-bersih kali hidup di dunia ini. Kalau mau bersih-bersih kali ke surga aja sana. Di dunia ini nggak ada yang bersih-bersih kali. Nauzubillah, subhanallah. Ini perkataan-perkataan yang sangat menyesatkan. Memang benar Pak, kita nggak bisa bersih kali, betul. Saya ambil contoh, kita naik kereta dari rumah kita kemari, bersih apa kotor kita? Saya yakin dan percaya kotor. Kenapa? Kena abu. Kalau musim becek, kena lumpur. Nggak bisa kita bersih-bersih kali. Tapi bukan berarti kita taruh abu di muka kita. Bukan berarti kita taruh lumpur di kaki kita. Bukan. Kita berusaha menghindari, memang nggak bisa terhindar, terkena kita. Itu beda.
Tapi kalau memang udah, alah, udahlah, senap. Nah, semua orang di kampung kita udah makan duit bunga. Ada namanya bakri, Pak. Bakri. Batak kredit. Datang ke kampung-kampung, minjamin uang 200.000 minjam atau 1 juta minjam, baliknya 1.300.000 berbunga. Alah, semua satu kampung udah minjam uang panas katanya. Masa aku sendiri enggak? Udahlah satu kampung aja minjam, aku minjam juga. Itu namanya sengaja naruh lumpur ke muka kita. Apakah itu tidak bisa dihindari? Bisa, cuma kita nggak mau menghindari. Kenapa? Karena semua orang sudah melakukan hal yang sama. Lebih apalagi contoh yang lain. Contoh yang lain adalah anak gadis kita, Pak. Nauzubillah. Anak gadis kita. Kita kalau punya anak gadis di rumah aja nggak ada kuar-kuar, umurnya udah 20, agak bingung kita. Anak aku normal nggak nih, kok nggak bigi-bigi? Kok nggak ada yang datang ya, anak laki ke rumah aku? Begitu dia datang, begitu ada laki-laki yang datang, kita pun dengan santainya, Pak, anaknya ku bawa keluar bentar ya. Kemana? Ke gor. Oh ya udah, jam 9 malam sudah balik ya. Sedap kali mulut kita bilang seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ambil ilustrasi. Kalau Bapak Ibu punya uang, punya emas 2 kilo, 2 kilo punya emas, bukan 2 gram. Punya emas batangan 2 kilo, tiba-tiba ada orang datang, nggak kenal kita dia siapa. Terus dia bilang, Bu, emas 2 kilo Ibu, ku bawa bentar ya. Nanti jam 9 ku pulangkan. Dikasih nggak? Ada yang mau ngasih? Paling kita bilang, kok siapa pula? Kok enak-enak kali? Ini emas punya. Itu emas 2 kilo, nggak mau kita kasih pinjam. Pertanyaannya, anak gadis kita itu lebih berharga, lebih bernilai dari emas. Tapi dengan gampangnya kita mengatakan jam 9 nanti udah pulang ya pokoknya. Seakan-akan orang tua ini berpikir dari mulai jam 8 sampai jam 9 setan itu pensiun. Enak kali dia bilang, balikkan jam 9. Ada yang udah parah lagi, ada Pak. Pulangnya jangan malam-malam ya. Jemputnya aja jam 8 malam. Jemputnya, pesannya pulangnya jangan malam-malam. Kata anak laki itu cocok deh, pagi kita pulang. Pagi, dia gas. Padahal anak gadis kita itu nilainya lebih berharga dari 2 kilo emas. Tapi kita kasihkan sama orang yang sama sekali bukan suaminya, bahkan kita sendiri tidak mengenalnya. Terus, siapa yang nggak melakukan itu berpikir, nggak mungkin lah, anak gadis tetangga dibawa, anak gadis tetangga itu dibawa juga, masa anak gadis aku nggak dibawa? Ini berarti anak gadis aku jelek ini, nggak laku berarti dia ini. Itu yang terjadi hari ini. Kenapa demikian? Kita nggak terbiasa untuk melakukan yang benar, tapi kita lebih banyak untuk melakukan, membenarkan yang biasa. Cewek sana, bawa sini. Udah biasanya kayak gitu. Udahlah lakuin aja. Nauzubillah. Jadi Nabi Muhammad SAW minum yang baik, susu dipilih. Supaya apa? Dari minuman yang baik jadi darah daging. Darah daging ini akan menginformasikan ke seluruh tubuh bahwasanya yang dilakukan adalah perbuatan baik. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang terakhir kita ambil hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah Isra Mi'raj ini sebetulnya salah satu peristiwa yang menguji ketauhidan kita semua, Pak. Ketauhidan kita di sini diuji. Kalau cerita maulid kita di Aceh 4 bulan. Saya nggak begitu keren. Maka kalau saya diminta ceramah Isra Mi'raj, saya bilang jangan mau berharap kalian ketawa, saya bilang seperti itu. Kenapa? Isra Mi'raj ini adalah kajian paling seram. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tauhid. Kok demikian? Ya, karena Isra Mi'raj itu mendapat perintah sholat. Sebelum cerita sholat, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang menggoncangkan pikiran setiap manusia. Waktu itu, ketika udah pagi, bilang sama orang-orang, sama sahabat,
bahwasanya aku Isra Mi'raj. Apa yang terjadi ketika itu? Dua kubu. Orang Islam terbelah dua. Yang pertama mengatakan, ya aku percaya. Kalau Muhammad yang ngomong percaya. Kenapa? Sebab dari kecil sampai tua Muhammad tak pernah berdusta. Tapi yang golongan kedua, gila urasan Nabi kita nih. Masa satu malam bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Habis itu naik ke langit, balik lagi kemari. Gak mungkin. Lemah, goyah imannya, dan tidak sedikit yang murtad. Sampai Abu Jahal begitu tahu informasi ini, dipanggilnya Nabi Muhammad secara khusus. Muhammad, namanya pamannya, Pak. Datang lagi dekat Ka'bah. Betulnya, Om. Katanya sudah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit. Udah itu balik lagi kemari. Betul, wahai paman. Mau nggak kau kumpulkan orang-orang di sini untuk mendengarkan perkataanmu? Berani kau bilang sama orang-orang Mekah nih? Kata Rasulullah, berani. Padahal Abu Jahal mau ngejek. Dipanggil ya orang-orang Mekah semua, berkumpul. Ada yang bersampaikan Muhammad, kata Abu Jahal. Begitu udah berkumpul, disampaikan sama Nabi Muhammad bahwasanya aku telah diberangkatkan Allah tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit 7, jumpa dengan Allah Tuhan kita semua. Ketawa orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal pun puas. Kenapa? Melihat Muhammad ditertawakan oleh orang-orang di kota Mekah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini nggak ngetawain Nabi Muhammad. Kita hari ini nggak ngetawain Nabi Muhammad. Kenapa? Kita udah tahu kok ada orang udah sampai luar angkasa. Ya. Bahkan kalau di sekolah itu ada plesetan apa coba? Orang pertama menginjakkan kaki di bulan itu namanya Neil Armstrong. Ya kan? Sama siapa? Sama orang Jawa dia ke bulan. Siapa namanya? Selamat. Kenapa? Karena Neil Armstrong berangkat dari bumi ke bulan dengan selamat. Orang Jawa selamat tadi. Artinya apa? Udah ada orang sampai ke bulan. Udah ada pesawat supersonik yang kecepatannya 3 kali kecepatan suara. Nggak heran lagi kalau kita sekarang. Tapi orang dulu heran. Sekarang kita bukan bahas tentang naik ke langit atau perjalanan yang sangat cepat. Kita mau bahas hari ini perintah sholat. Kira-kira apa? Kira-kira. Sholat tadi 5 waktu nih. Sepakat kita 5 waktu sehari semalam. Terus ada orang saudara kita lah kita bilang. Kita ambil contoh dia jualan di kedai. Begitu Allahu Akbar ditutup sama kedai dia. Kira-kira apakah komentar kita untuk orang ini? Coba kita kira-kira. Untuk orang-orang hari ini, kalau ada orang yang melakukan perbuatan itu atau dipajak yang buahnya sudah disusun semua, begitu Allah Akbar diambil kain ditutupnya buahnya itu, pergi dia ke masjid. Kira-kira kalau ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu, apakah yang kita katakan? Saya khawatir kita akan mengatakan macam betul kali aja orang kayak gini ini. Begitu aja ditutupnya kedai. Macam betul aja. Kan nanti bisa sholat. Atau ketika duduk-duduk kita di warung kopi, tiba-tiba ada suara ajan. Allahu Akbar, ajan asar. Kita bilang sama kawan kita, aku sholat dulu ya. Gimana? Tuhan aku udah manggil. Kira-kira kawan yang duduk di warung kopi tadi ngomong apa? Iya, macam betul aja lagi ngomong enak-enak. Kok tinggal pula kami di sini. Pergi kok ke masjid. Jangan-jangan Pak, jangan-jangan Bu, kita hari ini mentertawakan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Jangan-jangan. Dan kalau ini terjadi, berarti sama kita dengan Abu Jahal yang mentertawakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan saya bilang cerita Isra Mi'raj ini seram. Banyak di antara kita yang mentertawakan orang-orang seperti itu. Tadi saya dari Langsa kan ingin beli jus gitu kan. Beli jus, selesai asar saya beli. Biasanya ada di situ. Ini kok nggak ada? Saya assalamualaikum, nggak ada juga. Saya yakin orangnya sholat nih. Nah, ditinggal gitu aja.
Tapi karena saya yakin memang 100% ini yang jualan ini sholat nih. Saya tungguin. Ternyata begitu keluar, ya, maaf Pak, baru selesai asar. Wah, mantap. Luar biasa. Karena saya beli jusnya selesai sholat asar. Turun dari masjid, langsung keluar ke tempat jus itu. Jadi saya berpikiran dia sholat asarnya karena itu ibu-ibu sholat asarnya nunggu selesai sholat asar di masjid. Kami turun dari masjid, dia sholat asar. Saya tungguin. Tapi yang di depannya, jual jus yang di depannya enggak, tetap ada di situ. Saya tengok, luar biasa. Dan saya berpikir dalam hati saya tadi, orang seperti ini langka. Orang yang begitu ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan semua aktivitas dunianya, itu langka. Udah langka ketika ada orang yang melakukan hal seperti ini, ditertawakan. Nah, orang yang mentertawakan, orang yang melecehkan, orang yang menghina, orang yang mencibir, inilah yang dilakukan oleh Abu Jahal 1400 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita malu. Kok bisa ya? Aku tengok hidupnya pas-pasan kali. Gaji pun banyak aku tengok. Rumah pun bagus aku, tapi dia begitu aja berangkat ke masjid. Harusnya kita malu. Bukan malah menghina dan merendahkan orang seperti itu. Jadi ini yang paling terpenting, substansi dari Isra Mi'raj. Mengetahui sebesar apa, sedalam apakah sebetulnya ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diuji perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak nggak mau sholat 5 waktu tuh, nggak ada masalah sama Allah. Ibu nggak mau sholat 5 waktu sehari semalam, nggak ngaruh sama Allah sama sekali. Itu ujian dari Allah Subhanahu. Makanya jangan sampai kita kalah. Maka ada perkataan, kalau memang kita nggak bisa meninggalkan maksiat, udahlah bantilah, kerjakan terus maksiat itu, tapi jangan pernah tinggalkan sholat. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Saking apa? Saking pentingnya untuk melakukan sholat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah, karena katanya ada tanya jawab sebentar, di momen Isra Mi'raj ini saya ingin menyatakan, ya, membacakan satu ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang beriman, hendaklah setiap kamu memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk hari esok, untuk hari akhir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasannya wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad ini maksudnya adalah manusia, hitunglah amalmu di dunia ini, kira-kira nanti di akhirat ada enggak? Karena orang yang cerdas adalah orang yang pandai ngitung. Ibu punya anak, kalau nggak pandai matematika, mungkin kesepakat kita mengatakan bodoh, ini pun kau ngitung segitu aja nggak bisa. Orang yang pintar adalah orang yang pandai ngitung. Maka kata Ibnu Katsir, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghitung-hitung amalnya untuk persiapan nanti kehidupan dia di akhirat. Jadi jangan sampai kita nggak pandai ngitung. Makanya kebanyakan apa hasilnya? Karena kita nggak pernah ngitung, Pak. Hasilnya ketika dilempar di acara takziah orang meninggal, ada ustadz yang bertanya, Bapak, hari ini saudara kita meninggal, kira-kira Bapak kapan siap meninggal? Sebulan lagi siap, Pak? Semua jawabnya belum. 2 bulan lagi, Pak? Belum. Setahun lagi, Bu, sudah siap meninggal? Belum juga. Kenapa? Belum banyak amal. Saya mau tanya, kenapa kita berani bilang belum banyak amal, belum cukup amal? Karena kita nggak pernah ngitung. Orang yang pernah ngitung akan mengatakan, aku berani mati besok. Kenapa? Udah hitung, cukup. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW dulu. Apa yang dilakukan? Berperang di jalan Allah, mencintai kematian seperti mereka mencintai kehidupan. Aku kalau mati ini surga. Hitungannya udah jelas, dihitung. Kalau aku berjaya di jalan Allah, aku membunuh atau aku dibunuh, balasannya surga. Orang udah ngitung, maka nggak ada takut mati. Kita ditanya, Bapak setahun lagi mati? Sepakat setahun lagi? Janganlah, Pak. Sebulan lagi? Wah, sebulan lebih parah lagi. Nanti malam? Janganlah. Semua kita jangan. Kenapa?
Karena kita belum ngitung. Maka sebagai penutup, mari kita mencoba menghitung amal kita. Mudah-mudahan momen Isra Mi'raj, sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita semua, sanggup kita jalani dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan senantiasa kita menghitung amal kita. Untuk apa? Untuk kita nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Berapa? Ya, boleh Pak. Ya Pak. Orang ini baik. Baik, ya. Iya. 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 Oke, baik. Adapun adab manusia, ya, adab manusia ada adab kepada tetangga, ada adab kepada orang seagama, ada adab adab orang Islam dengan lain agama, ada adab orang Islam bahkan dengan orang yang sudah mati. Nah, salah satu yang ditanyakan Bapak tadi, kalau ada orang mati, kenapa? Apakah jenazah ini baik? Ya. Sebetulnya persaksian yang diinginkan, ya, persaksian yang diinginkan oleh yang bertanya tadi, Ustadz lah kita bilang, atau Pak Imam yang bertanya tadi, yang diinginkan buat semua yang datang ke situ, niatnya cuma satu: meringankan beban atau azab atau siksaan orang yang mati tadi. Kenapa demikian? Karena kita umat Islam itu selalu diperintahkan untuk berbaik sangka. Orang masih hidup kita tetap disuruh berbaik sangka, sampai orang sudah mati kita disuruh berbaik sangka. Ada kisahnya, tapi saya lupa nama ulamanya. Dia kerjaannya Pak, kerjaannya setiap malam tuh dia pergi ke warung tua, habis itu dia pergi ke tempat pelacuran. Setiap hari itu kerjaannya. Tapi ketika dia siang dia sholat, biasa sholat. Apa kata masyarakat, gila Ustadz tuh, apa enggak tiap malam kerjaannya mabuk main perempuan, itu kerja sampai suatu hari dia mati. Begitu mati tak ada satupun Pak yang mau menyolatkan, tak ada. Nangis suami istrinya nangis satu malam suntuk, tak ada. Jangankan nyolatkan, mandikan, nengok, tak ada. Tapi ternyata ketika itu keluarlah seorang raja, dia gelisah, itu namanya saya lupa semua. Raja itu keluar dari istananya karena dia ngerasa panas. Apa yang membuat gak enak? Yuk keluar. Diajaklah beberapa prajuritnya keluar dan lewat rumah ibu ini. Kok ada orang nangis? Ditengok, oh ternyata suamiku meninggal, kata ibu ini. Gak ada yang datang. Lalu raja ini mengatakan, ini memang yang kucari. Aku keluar dari istana, aku gelisah, aku memang rasaku ada yang gak enak. Ternyata Allah menggerakkan aku untuk menemui orang ini. Terus ditanya, apa pekerjaan suamimu ini? Suamiku ini pekerjaannya seperti ini. Tapi yang tahu cuma aku sebagai istrinya. Tiap malam dia beli satu botol tua, kalau khamar, kalau dulu khamar, lalu dia beli di perjalanan, dia buang satu ayah khamar tadi, lalu dia pergi ke rumah pelacur. Dia bayar satu orang pelacur, dia katakan hari ini kamu jangan bekerja, ini duitnya. Supaya apa? Supaya dia tidak mendapat dosa. Itu pekerjaannya setiap hari, dan aku nggak boleh ngasih tahu masyarakat. Biarlah ini amal ibadahku antara aku dengan Tuhan. Luar biasa. Sampai mati nggak ada yang mau menyolatkan. Akhirnya dipanggil seluruh prajurit, petinggi-petinggi istana, disolatkan, dikuburkan dengan kebesaran tadi. Siapa yang tahu? Hanya Allah dan dianya serta istrinya yang masih hidup yang masih tahu. Jadi pertanyaan tadi Bapak, ya kalau dia baik, kalau enggak memang kita nggak tahu. Kita nggak tahu.
Kita nggak tahu, makanya kita disuruh berbaik sangka. Saya pernah jumpa orang yang mengatakan seperti ini, saking batatnya dia, sampai ada yang bilang kayak gini, aku kalau dia mati, dibilang Pak Imam nanti apakah dia baik, aku yang berani ngomong sendiri, enggak gitu. Ada apa? Udah, tapi memang orang tuh belum mati. Belum mati. Yang dibilang tadi itu belum mati sampai sekarang. Tapi udah ada yang ngancang-ngancang, kalau Pak Imam bilang apakah ini baik? Enggak, dia udah mau ngomong kayak gitu katanya. Tapi saya nggak tahu juga entah jadi entah enggak dia bilang nanti. Nah, begitulah kira-kira Pak. Jadi itu hanya untuk berbaik sangka dan mudah-mudahan dengan doa-doa kita sama dia ringan perjalanan di alam barzah. Dan kalau ringan, dia nggak dapat siksa atau diringankan siksanya. Pertanyaannya, rugi kita di mana? Nggak ada rugi kita sama sekali. Nah, gitu Pak. Baik, cukup. Udah ajan Pak. Lagi Ibu nggak ada? Baik, jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Karena sore tadi saya baru ditelepon, saya bilang, ya apa mau dibilang sore gini baru bilang. Saya bilang seperti itu kan. Ya, alhamdulillah, ya kalaupun nggak banyak yang bisa saya sampaikan, bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, buat saya pribadi. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.